Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembahasan soal KSM 2019 tingkat kabupaten, kita ke bagian 4. Untuk soal yang pembahasan yang pertama adalah nih terkait nomor 4. Kita cari yang diketahui dulu. Pertama, jadi diasumsikan ini dalam bentuknya adalah bentuk tendanya itu adalah silinder bundar. Jadi tidak sesuai dengan gambar ya, tidak sesuai dengan gambar. Silinder bundar, kemudian yang diketahui pertama kali untuk satu kubus itu A, kita misalkan A nya itu adalah 1,4 meter kuadrat. Nah, kemudian dari sini tingginya ya, untuk tinggi itu adalah 4,2. Jadi ini tingginya ini 4,2, tingginya ada 4,2 meter. Nah, kemudian dari situ jika ini pertanyaannya adalah jika tenda-tenda, jadi jika tenda-tenda saling menempel rapat dan gabungan benda tersebut itu membentuk silinder besar, jadi dia nanti akan membentuk silinder besar. Ini untuk silinder kecilnya, silinder besar, kemudian jumlah tendanya adalah N-nya adalah 1000, N-nya itu adalah 1000. Maka pertanyaannya adalah prosentase total energi yang bisa disimpan, artinya tidak ada yang terlepas. Yang terlepasnya itu kita cari dulu, nanti kemudian kita kurangkan, nanti ketemulah yang energi yang bisa disimpan atau yang tidak terlepas. Ya, mari kita coba. Kita kasih permisalan. Jadi N-nya ini adalah 1000. Bagaimana cara pembahasannya? Caranya kita buat dua keadaan. Jadi keadaan untuk satu benda, ketika bendanya itu masih satu. Jadi ketika ini masih kita bahas. Jadi ketika ini bendanya masih satu, ya, untuk luasan untuk satu benda, satu tenda. Kita gambar dulu tenda. Begini berarti tendanya. Ya, luasannya yang dibahas itu adalah yang bagian atas dan bagian samping. Mengapa? Karena energi yang dilepaskan itu masing-masing tenda ke lingkungannya melalui sisi atas dan sisi samping tenda, sisi atas dan sisi samping. Maka kita cari, jadi ketika A-nya sudah ada, maka A-nya sudah ada, kemudian H-nya sudah ada, yang belum ada adalah R. Kita cari dulu R, rumus yang bagian permukaan dulu. Permukaan lingkaran berarti rumusnya pi r kuadrat, ya kan. A nya sudah ada 1,4, kemudian pi kita masukkan 2/7, maka kita akan ketemu R nya nanti akan ketemu, ya silahkan Anda hitung sendiri, nanti akan ketemu R itu sekitar 0,67 meter. Nah, dari R sini digunakan untuk mencari luas samping. Jadi kalau ini di silinder ini ketik atasnya kita buang, kita potong gitu, kita jadikan, maka akan terbentuk sebuah persegi panjang. Sini H, ya, kemudian kelilingnya. Jadi kelilingnya ini, luas kelilingnya, yaitu bisa dicari dari luas samping. Jadi luas di sampingnya, ini luas atasnya sudah ada, luas atas sudah ketemu tadi. Sekarang luas samping, maka kita hitung luas sampingnya, yaitu keliling persegi panjangnya yaitu 2pi r kali h, panjang ini kan kelilingnya kali lebarnya, jadi ini 2pi kali r, panjang kali lebar. Nah, silakan dimasukkan angkanya, jadi 22/7, r nya sudah dapat 0,67, ini 4,2, maka silakan pakai kalkulator, nanti akan ketemu nilai 17,69 meter kuadrat. Ini kita sekilaskan seperti itu. Maka total yang dilepas untuk satu, total lepas energi yang dilepas, jadi total energi yang dilepas, maka tinggal dijumlahkan, yaitu yang untuk A ditambah S. A itu yang bagian atas, S itu bagian samping. Nah, sehingga 1,4 ini 1,4 ditambah 17,69. Nah, ketemunya adalah 19,09 meter kuadrat. Ya, ini untuk satu. Nah, sekarang pembahasannya kita tingkatkan. Jika ini tidak hanya satu, ya, jadi tidak hanya satu, akan tetapi untuk 1000 yang identik, untuk N-nya itu 1000. Artinya ini membentuk silinder yang sama. Jadi ini gini dan seterusnya, ini membentuk
suatu silinder besar, ini jumlahnya itu untuk N 1000. Nah, maka caranya bagaimana? Caranya, kalau untuk tingginya sama, ya, tetap sama, hanya sama. Maka sama dengan cara yang ini, yaitu kita harus nyari R. Untuk nyari R kita harus tahu luasnya dulu. Ya, kita anggap karena di sini dianggap rapat, di sini rapat, maka luas atas itu tinggal mengalikan. Jadi tinggal dikalikan N dengan A, luas atasnya, sehingga 1000 ini tinggal kali 1,4, maka ini 1400 meter kuadrat. Ya, ini untuk luas atas. Seperti tadi kita cari untuk luas samping. Jadi luas samping, luas S samping, maka caranya sama, yaitu 2pi R, ini Rn ya, untuk Rn. Ketika kita tahu luasnya, maka kita bisa mengetahui AN, ya ini AN. Kita bisa mengetahui seperti tadi, yaitu mencari R-nya, Rn kuadrat. Ya, berarti 1400, ini 22/7, ini Rn kuadrat. Silakan Anda nanti hitung pakai kalkulator. Anda hitung, maka N-nya itu akan ketemu 6,7. Ya, 6,7. Setelah ketemu N, Anda bawa ke rumus luasnya tadi. Luas totalnya itu 183. Silakan Anda hitung pakai kalkulator nanti, 6 meter kuadrat, sekitar itu. Maka dari sini kita bisa mengukur ya persentase lepasnya. Dari sini kita bisa mengukur persentase lepas. Jadi yang lepas, jadi energi yang lepas itu kan berarti persentasenya adalah yang awal tadi, untuk 1 dibandingkan dengan N total. Jadi untuk satu benda ini dibandingkan 183,6 dikali 100. Nah, dari sini maka akan ketemu itu 10,39%, sekitar itu. Nah, maka energi yang disimpan, sehingga otomatis energi yang disimpan ya tinggal 100% kurangi 10,39%. Nah, ketemunya adalah sekitar 89,61%. Ini kita dekati, ya ini sekitar 90%. Sesuai dengan kunci, maka jawabannya adalah yang D. Sekarang pembahasan selanjutnya adalah nomor 8. Jadi nomor 8, terdapat 2 buah elektron, berarti elektron itu nanti E ya. E, kemudian jarak pisahnya itu berarti R atau D 2 cm. Kemudian dari jarak tak terhingga ditembakkanlah sebuah elektron lain, sehingga elektron berada di antara keduanya, berarti di tengah-tengahnya. Maka berapakah kecepatan awalnya? Jadi pertanyaannya itu adalah berapakah V? V-nya itu berapa? Nah, mari kita bahas. Jadi 08 ini kalau kita gambarkan, berarti elektron kita gambarkan, misalkan ya ini elektron berarti Q1, kemudian ini Q2 ada di sini. Nah, jarak antara mereka itu adalah jaraknya ini adalah 2 cm, atau langsung kita buat meter, 2 10⁻⁻² meter. Kemudian ditembakkan elektron lain, terus nanti elektron itu akan ada di tengah-tengah. Di sini itu ada elektronnya. Artinya apa? Artinya jarak ini, jarak R1 itu berarti 10⁻⁻² atau 1 10⁻⁻², kan ini 2, jaraknya 2, maka kita bagi menjadi R2 nya juga 10⁻² atau 1 kali 10⁻², ini R nya. Nah, pertanyaannya adalah berapa kecepatannya? Kecepatan maka kita gunakan ini kan terkait dengan usaha. Jadi ketika ada elektron ditembakkan di sini, dia akan berusaha, usahanya itu sama dengan total tenaga potensialnya. Jadi usahanya sama dengan total Q
Q di sini maksudnya elektron, Q elektronnya, kemudian total V-nya, jadi total yang bekerja di sini, total V-nya, potensialnya. Ya, kita semuanya tahu usaha untuk mencapai di sini dia energi yang dikeluarkan dalam kinetik, sehingga ini setengah m v kuadrat. Nah, ini nanti V yang kita cari. Kemudian elektronnya, ya ini adalah muatan elektron E. Kemudian di sini karena V, Anda sudah tahu bahwa V itu K Q per R. Nah, karena R-nya sama, jadi antara R1 sama dengan R2 sama dengan R sama dengan 10 pangkat min 2. Ya, kita cari satu persatu, kita jumlahkan K Q1 R1 plus K Q2 R2. Nah, dikeluarkan bisa, nggak dikeluarkan juga bisa. Nilainya sama, Q-nya sama, jaraknya sama, Q sama, R sama, K juga sama. Artinya ini dua kalinya, jadi setengah m v kuadrat, terus kemudian E 2 kali K Q R. Nah, sehingga ini dua kali, ya, jadi ini sama, sehingga dua kalinya. Nah, kita masukkan sekarang untuk nilainya. Jadi setengah m-nya itu adalah massa elektron 9,1 10 pangkat min 31. Ini V kuadrat. Terus kemudian E-nya adalah muatan. Ya, besarnya muatan kita juga sudah tahu atau belum? Jadi 1,6 10 pangkat min 19 kulum. 2K-nya itu adalah 9 10 pangkat 9. Silakan nanti dilihat lagi rumusnya. Nah, Q-nya ini sama-sama ternyata juga E. Q-nya adalah E. Jadi sama, berarti 1,6 10 pangkat min 19. Nah, di per R-nya adalah 10 min 2. Maka silakan nanti Anda lakukan perhitungan. Jadi Anda silakan nanti lakukan perhitungan, maka Anda akan mendapatkan nilai V, ya. Jadi nanti akan dapatkan nilai V-nya itu dengan, silakan Anda dihitung, silakan Anda hitung sendiri. Nanti akan Anda akan mendapatkan nilai V-nya 320 meter per sekon. 320 meter per sekon. Padahal dalam kunci itu adalah 3,2 meter per sekon. Nah, ini kemungkinan ini jarak di sini mungkin bukan sentimeter atau bagaimana. Intinya hasil perhitungan itu kami mendapatkan 320. Ya, kita berlanjut nomor 9 pembahasan kita, yaitu nomor 9. Silakan Anda lihat. Jadi gambar di bawah ini I-nya yang mangkal adalah 4,6 miliampere. Jari-jarinya di sini itu adalah 1,8. Medan magnetnya B-nya adalah 3,4 mili Tesla. Sedangkan sudut yang dibentuk itu adalah 20 derajat. Pertanyaannya adalah besar gaya dari medan yang ada pada lingkaran. Besar gayanya berapa? Ketahui. Pertanyaan adalah F. Jadi ini berapa? Ini semuanya sudah ada. Ini diketahui. Maka kita lihat gambar ulang. Jadi dalam gambar bisa Anda lihat gambarnya, gambar ulang di sini. Artinya apa? Artinya berapakah gaya yang dialami ada di sini? Berapakah gayanya? Jadi Anda ketahui semuanya bahwa untuk kawat ketika lurus, ya, kawat lurus, misalkan ada I, kemudian ini L. Nah, maka ini ketika medannya maka F sama dengan B I L sin sudut yang dibentuk antara perpotongan antara B
dengan I-nya itu nanti yang dibentuk berapa, begitu. Nah, di sini B sudah ada, I-nya juga sudah ada. Nah, yang belum ada itu adalah L. L-nya didapat dari mana? L adalah panjang ini. Lah, ini kalau lurus. Lah, bagaimana kalau melingkar? Maka yang perlu diketahui untuk L di sini kita menggunakan lingkaran. Lingkaran L-nya berarti kelilingnya. Keliling. Jadi kelilingnya sini itu berarti berapa? Ya, keliling. Ya, kalau keliling artinya keliling lingkaran berarti 2pi A. Nah, sehingga kita masukkan jadi B I 2pi A sin 20 derajat. Nah, dengan cara yang mudah, tinggal Anda masukkan semuanya, tinggal dihitung, ini akan ketemu semuanya. Akan tetapi hati-hati, semuanya harus diubah ke dalam satuan SI. Yang pertama, arus. Ya, arusnya I itu kita ubah ke dalam 4, ketika mili, ya, mili kita ubah ke ampere, berarti 10 pangkat min 3 ampere. Kemudian untuk A ini senti, hanya adalah senti, hanya senti, maka kita ubah menjadi 1,8 10 pangkat min 2 meter. Kemudian lanjutnya ini adalah B nya itu mili, ini 3,4 menjadi 10 pangkat min 3 Tesla. Nah, semuanya sudah ada. Dari angka-angka tersebut silahkan Anda masukkan, dan Anda nanti akan mendapatkan 6,0110 pangkat 7 Newton, alias jawabannya adalah yang bisa kunci A. Ya, ini untuk nomor 9. Pembahasan selanjutnya adalah nomor 12. Jadi nomor 12 ini adalah gear terkoppel, atau ini kalau dalam bahasa teknik ini menyebutnya pembahasan ini adalah dengan rasio gear. Jadi permainan rasio gear. Jadi ini mungkin di mapel SMA tidak ada, kan, tapi ketika Anda analisis ini pakai rasio gear, caranya begini. Jadi yang Anda lihat ini rasio gear. Jadi rasio gear itu adalah kalau dalam teknik itu yang digunakan adalah banyaknya jumlah gear, tapi jumlah gear itu diwakili oleh R. Jadi nanti R yang diputar dibagi R memutar. Maksudnya bagaimana, nanti Anda lihat di sini terusnya R yang diputar, R diputar, terus R memutar, terus sampai sesuai dengan sistem yang ada di sini. Nanti bagaimana? Nah, nanti kita terapkan. Dalam gambar ini, jadi saya perjelas ya. R diputar itu pertama kali yang memutar itu adalah dimulai dari sebelah kanan, di R1, R2, R3, R4. Jadi kalau Anda bisa melihat dengan jelas, jadi saya perdekatkan. Ini R1 ini dia diputar dia akhirnya yang ini diputar, kemudian yang memutar itu adalah R2 yang besar bawahnya. R2 itu memutar R3. Jadi R3 berarti diputar. Nah, jadi ini gambarnya mungkin kurang begitu jelas. Gambarnya mungkin saya perjelas gambarnya. Jadi begini. Jadi ini adalah R6, kemudian ini R tali, ya. Terus di dalamnya itu lagi ada R berapa ini? Dalamnya ini R1, R2, R3, R5. Belakang sini itu adalah R4. Kemudian yang sebelah sini itu R3. Belakangnya itu adalah R2. Ini R3.
Kemudian yang kecil ini adalah R1. Nah, ini pemutarnya, ya ini pemutarnya F misalkan. Nah, di sini R dalam soal itu dinyatakan sebagai L. Kemudian bebannya ini, nah ini W, ini bebannya. Jadi maksudnya bagaimana rasio gear itu? Jadi begini cara mencari rasio. Nanti ini sama dengan rasio gear itu adalah torsi kuasa. Saya membahasnya adalah kuasa yang berkuasa atau yang memutar. Ini torsi beban yang diputar, yang digerakkan. Nanti keluar dengan yang ini. Saya kasih kuasa, ini beban, begitu ya. Jadi torsi kuasa di sini. Jadi di sini itu kuasa. Yang di sini ini beban. Jadi maksudnya begitu. Langsung kita buat. Anda tahu sendiri torsi adalah F kali R. Nanti. Mari sekarang kan sudah diketahui semuanya, ini R1, R2, R3 semuanya. Silakan Anda nanti lihat soalnya dulu. L pemutar itu L itu 8R, berapa R itu nanti Anda lihat. Sekarang Anda lihat langsung perhitungan di sini. Berarti RG sama dengan R yang diputar pertama kali berarti R1 dibagi R2. R2 memutar. Jadi yang bawah ini yang memutar R3. R3 berarti diputar. Nah, ini memutar lagi. R4 itu memutar. R5. R5 ini R5 itu mengena dalam gambar ini R6 ya. Dalam gambarnya ini begini gambarnya, keliru gambarnya. Ini R6. Nah, sudah. Yang ini sudah. Bagaimana dengan R tali? Jadi R tali R5 R4 ini sudah sama, R6 R tali sama, R2 R3 sama. Jadi begitu. Sama dengan torsi kuasa berarti F ya, F-nya yang dicari dikali L. Torsi beban adalah V dikali R tali. Nah, ini di teknik, kemudian saya padukan dengan pembahasan di fisikanya, sehingga bisa Anda masukkan nilainya, sehingga F itu sama dengan 108 per, ini kali ini berarti 54, ketemunya adalah 2 Newton. Sama dengan kuncinya yaitu D. Jadi nomor 19. Nah, pada nomor 19 ini hanya permainan matematika ya. Jadi ini permainan matematika ini yang dilakukan oleh Al-Biruni ketika mau mengukur jari-jari bumi. Bagaimana dari ngotak-ngatik persamaan ini Anda saya yakin sudah tahu. Ini hanya menggunakan apa? Mudah. Yaitu hanya menggunakan sin kostan. Jadi hanya pakai tangan gitu. Cuma kayaknya ruwet gitu, akan tapi nanti ternyata mudah. Nah, bagaimana cara mengotak-ngatik? Jadi pada gambar pertama itu ada gini, dan ini H, kemudian ini theta 1 dan theta 2, ini D ya. Misalkan saya kasih ini D, misalnya saya kasih simbol ini X, misalkan seperti itu. Nah, persamaan yang gambar yang satunya lagi yang nanti akan menghasilkan suatu persamaan adalah di sampingnya itu Anda lihat ya, gini kan, H ini siku-siku. Nah, ini yang enaknya di sini siku-siku, ini A, ini O, dan ini alfa, ini R. Otomatis ini juga R ya, ini buminya. Nah, ini enaknya gini. Penghubungnya adalah H. Jadi kalau Anda lihat, cari dulu penghubungnya. Jadi cari di salah satunya, kemudian digabungkan. Kan seperti itu caranya. Kita lihat yang sebelah sini dulu. Yang sebelah sini dulu. Di sini yang sebelah sini, maka Anda akan lihat tangan theta 1. Tangan itu tan desam, depannya H, bagi sampingnya adalah D plus X. Berarti ya, D plus X. Jadi ini set segitiga siku-siku. Anda tahu? Terus kemudian tangan untuk theta 2 itu H juga,
the sum. Jadi kita lihatnya ini aja, sehingga ini per X. Nah, dari dua ini kita hubungkan ya, kita buang X-nya, penghubungnya adalah X. Nah, nanti kita koneksikan. Jadi yang kita ubah dulu ini menjadi X tangen theta 2 sama dengan H, sehingga X ya, X itu adalah H tangen theta 2. Nah, X-nya ini kita masukkan ke persamaan atasnya. Nah, kita lihat, sehingga tangen theta 1 H per D plus H tangen theta 2 ya. Dari sini langsung ini kalikan ke sini, berarti D tangen theta 1 plus tangen theta 1 tangen theta 2 kali H sama dengan H. H kita gabungkan, sehingga yang sebelah sebelah sini kita gabungkan ke sini, maka ketemu H tak langsung ya, 1 min tangen theta 1 tangen theta 2 ya. Jadi ketika ini kita pindah ke sini menjadi seperti ini. Nah, sama dengan D tangen theta 1 ya. Kita sudah dapatkan bentuk seperti itu. Desain ini kita ubah biar lebih gampang. Ini saya yakin bisa. Jadi ketika ini saya samakan penyebutnya bawahnya, sehingga bentuknya seperti ini. Maka ini tinggal dikalikan dari sana, sehingga jadi yang tangen theta 2 kita kalikan sini, D tangen theta 1 kali tangen theta 2. Nah, tangan ini kan kali, pindah sini menjadi bagi. Nah, kita sudah ketemu H, dapat satu baru H. H ini kita bawa ke sebelah sini ya. Jadi H ini kita bawa ke sebelah sini. Bagaimana cara mengotak-atiknya? Nah, Anda lihat ketika kita pakai cos alfa sama dengan R per R plus H ya. Cos itu cos sami, cos itu R samping, karena suku-sukunya di sini. Samping miring, cos sami, samping miring. Maka kita masukkan cos alfa kali R, langsung dikalikan cos alfa kali H sama dengan R. H sini kita bedah. H sini kita pindah sini, R-nya kita pindah sini, R-nya kita gabungkan. Ya, kita gabungkan menjadi R ya kan, 1 min cos alfa. Ini kan pindah sini. Ya, kalau kesulitan begini, kalau kesulitan. Ini kita geser ke sana, sehingga menjadi R min cos alfa R. Sini cos alfa H, sehingga ini cos alfa H sama dengan R 1 min cos alfa. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, setelah seperti ini, yang ini kita pindah ke sini, sehingga akan didapatkan R cos alfa kali H per 1 min cos alfa. Nah, H
H yang sudah kita dapatkan tadi barulah masuk ke sini. H yang sudah kita dapatkan tadi barulah masuk ke sini. Maka nanti ketika Anda masukkan, Anda akan masukkan langsung ke sini, akan ketemu theta 1. Ya, inilah jawabannya sesuai dengan kuncinya, yaitu yang D. Silakan Anda lihat dalam soal.